Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun, a'azanillah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia siang kali ini, saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal, yang secara etimologi Syawal itu berarti adalah peningkatan. Sedangkan secara makna bahwa kata Syawal adalah peningkatan yang diartikan peningkatan ibadah, peningkatan kualitas, dan peningkatan kinerja. Yang hal ini merupakan sebuah target dari kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Maka pasca Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat ketakwaan, seorang muslim yang terlahir kembali seperti kertas yang masih bersih, yang sehingga di bulan Syawal ini kualitas keimanannya mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya kualitas ibadah, tetapi juga kualitas pribadi, yang selama di bulan Ramadan ini dilatih secara lahir dan batin. Sebagaimana tujuan puasa yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa inti atau puncak dari kita menjalankan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun suatu hal yang perlu kita ingat, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita memenuhi panggilan tersebut, sebagaimana kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, kemudian kita disuruh berpuasa di bulan suci Ramadan, bahkan sampai tuntas kita menjalankan puasa selama 1 bulan, bahwa hal tersebut adalah merupakan sebuah kewajaran. Artinya ketika kita dipanggil kemudian kita memenuhi panggilan tersebut, ketika kita disuruh kemudian kita melaksanakan perintah atau suruhan tersebut, perlu diketahui bahwa keimanan kita itu baru standar, baru sewajarnya ataupun selayaknya. Maka bagaimana dengan orang ketika dipanggil, dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Ketika orang disuruh kemudian tidak melaksanakan suruhan atau perintah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya ketika kita dipanggil sholat, seumpama di pagi hari di waktu subuh kita mendengarkan panggilan azan untuk menjalankan sholat subuh, kemudian kita bergegas menuju masjid, kemudian kita melaksanakan sholat subuh sampai tuntas, maka itu adalah sebuah kewajaran, sebuah kewajiban. Dan belum dikatakan bahwa keimanan kita itu adalah keimanan yang tinggi atau yang istimewa.
baru keimanan kita itu di taraf yang standar atau sewajarnya. Maka bagaimana sebuah pertanyaan seorang yang mempunyai keimanan yang istimewa, maka sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah mempersiapkan diri. Maka seorang yang mempunyai keimanan yang istimewa sebelum dipanggil, sebelum mendengarkan azan subuh, maka seseorang itu sudah bangun terlebih dahulu. Entah dengan itu qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir, atau sahur, melakukan puasa sunnah dan seterusnya. Maka ketika panggilan subuh itu dikumandangkan, seseorang itu sudah siap. Maka dikatakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, innal muttaqina fi jannati wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka, dan sebelumnya mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka selanjutnya dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan orang yang istimewa, sebelum dipanggil sudah mempersiapkan diri. Begitu juga keistimewaan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Sebelum mendapatkan panggilan untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, maka sesungguhnya seseorang itu telah mempersiapkan diri jauh sebelum itu. Maka kemudian kebiasaan orang yang beriman dengan keimanan yang istimewa itu adalah seseorang itu sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa bersedekah, sudah terbiasa qiyamul lail, sudah terbiasa melaksanakan solat-solat sunnah ataupun amalan-amalan sunnah yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya bulan Ramadan yang telah kita lalui adalah sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan, dan bulan pembiasaan. Istilah sekarang barangkali bisa kita sebut sebagai bulan diklat pendidikan dan pelatihan. Lalu kemudian kapan tesnya? Kapan ujiannya? Ujiannya adalah bulan-bulan setelahnya. Selama 11 bulan ke depan itulah ujian kita. Itulah tes kita. Apakah kita masih melazimkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan? Maka seandainya kita masih melazimkan amalan-amalan itu, insya Allah ujian kita akan mendapatkan nilai yang baik. Akan tetapi sebaliknya barangkali kita melalaikan, melupakan begitu saja amalan-amalan yang sudah kita rintis di bulan Ramadan, maka sesungguhnya nanti nilai kita akan jelek. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang-orang soleh terdahulu ketika bulan Ramadan pergi, mereka bersedih, bahkan mereka menangis. Bahkan tidak hanya itu saja, dikatakan dalam sebuah hadis, bumi bahkan langit semuanya ikut menangis karena kepergian bulan Ramadan. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammadin." Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahabu Ramadan lianna da'wati fihi mustajabah
wasadaqata maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal adabu madfu'un. Ketika tiba akhir malam Ramadan, langit bumi bahkan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat bertanya, musibah apa itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan, berpisahnya kita dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa-doa akan dikabulkan, sedekah diterima, dan kebaikan akan dilipat gandakan, serta siksa akan dihentikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun mau tidak mau, bahwa dengan bergantinya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Ramadan itu juga akan pergi dari hadapan kita. Namun satu yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita masih akan diberikan kesempatan menjumpai Ramadan berikutnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan ibadah-ibadah tersebut di bulan Syawal ini. Karena bahwa Ramadan itu ada yang mengatakan berasal dari kata ramda. Ramda itu seperti daun yang terkena debu. Kemudian setelah tibanya musim hujan, debu itu akan rontok, akan hilang dari daun-daun tersebut sehingga akan menjadi bersih. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ramda itu seperti besi tua yang sudah karatan. Kemudian besi itu akan diolah kembali sehingga menjadi besi muda, besi baru yang bisa dibentuk menjadi besi yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan Lebaran kali ini, Idul Fitri kali ini, seandainya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beli pakaian yang baru misalnya, bisa beli baju baru, celana baru, sandal baru, sepatu baru dan seterusnya. Bahkan bisa beli makanan-makanan yang istimewa dan seterusnya. Maka itu adalah sebuah tahniah ataupun rasa gembira kita, dan tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Namun seandainya tidak, maka tidak mengapa. Sebuah kisah ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mempunyai seorang putri. Kemudian putrinya itu meminta pakaian yang baru. Maka bagaimana jawab seorang khalifah, seorang raja, seorang presiden? Tentunya tidak kurang-kurang dari segi materinya. Tapi beliau sangat sederhana. Beliau mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman khafa yaumal wa'id. Bahwa pada hakikatnya yang disebut dengan hari raya atau Id itu bukan orang-orang yang semata-mata mempunyai pakaian-pakaian yang baru. Akan tetapi sesungguhnya Id itu adalah hakikatnya seseorang yang kemudian takut kepada hari pembalasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dengan Id ini adalah harapannya keimanan kita bertambah, sehingga kita menjadi derajat orang yang bertakwa, sehingga takut kepada hari pembalasan, sehingga senantiasa berusaha mengamalkan apa yang telah diperintahkan Allah dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, dan segenap amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi salah satu atau sebagian dari penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani Adam ala thamani hisalin
minha arbaun li ahlil jannah, bahwa Rasul menceritakan ada 4 ciri-ciri penghuni surga. Yang pertama adalah seseorang yang mempunyai wajah atau raut muka yang selalu nampak manis. Wajhun malihun, seseorang yang mempunyai raut muka yang manis atau berseri-seri, wajahnya selalu menampakkan kegembiraan, bukan karena sedang menawarkan barang atau sedang berjumpa dengan para pejabat, atau mungkin juga bukan karena mempunyai sebuah kepentingan tertentu. Namun hal itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Entah itu bertemu dengan pejabat, atau entah itu bertemu dengan rakyat, entah itu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai derajat dan pangkat, atau hanya ketemu dengan orang yang melarat, dia wajahnya sama, selalu berseri-seri. Kemudian yang kedua adalah walisanun fasihun, dan lisannya itu senantiasa terjaga dengan baik, tidak berkata kotor, dan senantiasa tidak berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga wa qalbun nakiyun, yaitu hati yang jernih, bersih, jernih dari sifat-sifat jelek seperti iri, dengki, ujub, sombong, berburuk sangka dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah wayadun sahiyun, tangan yang selalu dermawan, tangan yang selalu di atas memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebaliknya, maka dari hadis ini juga dikatakan bahwa penghuni neraka itu sebaliknya dari penghuni surga. Yang pertama adalah wajah yang selalu muram, selalu merengut, besengut, barangkali bahasa kitanya seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah lisan yang kotor atau mulut yang tidak terjaga, selalu berucap atau mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah hati yang keras. Dan di antara kekerasan hati itu disebabkan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat, orang-orang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian dan seterusnya. Maka di hadis itu dikatakan orang yang tidak pernah menghadiri suatu kajian, tidak pernah mendengarkan nasihat selama 40 hari, maka hatinya itu kemudian akan mengeras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah tangan yang bakhil. Itu kebalikannya dari tangan yang dermawan. Ketika seseorang itu enggan memberikan harta yang dia miliki, enggan berbagi dengan orang-orang, enggan menafkahkan untuk pesantren, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk masjid musola yang membutuhkan, maka itu termasuk bagian dari ciri-ciri penghuni neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua kali ini khatib mengajak kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita menjaga amalan-amalan soleh kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik itu dari sejak membaca Al-Quran, memperbanyak solat-solat sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lain, kemudian berinfak, bersedekah, qiyamul lail, berzikir, berdoa, kemudian menjaga silaturahmi dan seterusnya. Semoga kita diberikan kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga selama 11 bulan ke depan kita tetap bisa melanggengkan, berusaha untuk mengistiqomahkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan sehingga kita siap bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bil khair. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur man nasara din waqtul man hadaral muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka was sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin waqdul man hadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma munzil al kitab wa mujri as sahab wa hazim al ahzab sari al hisab ihzim al yahud wa zalzilhum ya qawi ya aziz. Allahumma a'tiq riqabana minan nar وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة إلى ربها ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم نك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.